teman-teman kita yang penangkapan terhadap teman-teman kita yang menyalahgunakan visa. Di situ juga kemarin di polisi tayangannya di TVB, saya nggak putar lagi. Mbak Jingga Naura, selamat malam. Jadi menceritakan bahwa mereka masih dalam visa. Prosesnya mereka masih mempunyai visa, terus bekerja di restoran. Nah, jadi ini kan penyalahgunaan visa. Jadi mereka bukan tidak tahu. Teman-teman yang tertangkap itu bukan tidak tahu. Mereka sudah mengerti dan memahami faktor risikonya. Terus pertanyaannya bagi kita, kenapa kok dia terjang? Ya karena memang duitnya gede. Jadi bekerjanya juga besar. Karena sekali lagi untuk para orang cuci piring atau laumin, waiters di Hong Kong itu sekali lagi mereka mengutamakan orang Hong Kong sendiri yang bekerja. Nah, sedangkan orang sendiri ini kan krisis orang bekerja. Gak semuanya mau dalam melakukan pekerjaan itu. Nyimak nyonge masih malam juga, ya kan? Jadi tidak semua orang Hong Kong mau bekerja jadi waiter seperti itu. Akhirnya, ya, para pebisnis itu kan butuh karyawan, ya kan? Jadi ya sudah, pilihannya adalah teman-teman yang memang memutuskan. Jadi pada prinsip, ya kan, orang Hong Kong sebenarnya juga tutup mata. Mereka juga butuh orang-orang yang bekerja. Mbak Ami Mulya, selamat malam. Mbak Fran Pratama, malam Mas Andro, semuanya selamat malam. Jadi pada prinsipnya orang-orang yang overstay itu ya sudah, atau orang-orang yang penyalahgunaan visa itu orang-orang yang memang sudah nekat. Jadi hidupnya mereka sudah nekat demi uang 1 bulan gaji 16.000 atau 15.000 atau bahkan 14.000. Mereka rela melakukan pelanggaran hukum. Dan yang menyebabkan tertangkap itu ya pastinya pesaing bisnis. Jadi restoran sebelahnya kalau melihat gelagatnya, Mbak Ristiani, selamat malam. Jadi ini saya live ya, baik di Facebook ataupun channel YouTube saya. Jadi terima kasih Mbak Billy Lajang. Mbak Billy Lajang, Mas Bro Billy Lajang, Mbak si kakak Billy, Kak Billy. Saya belajar manggil kakak aja. Selamat malam semuanya. Jadi itu terus itu kasus kalau ketangkep. Jadi tidak perlu, itu sudah menjadi apa ya? Itu sudah menjadi hal yang wajar dan biasa. Mbak Alin Lai, halo. Nek menurutku aku kui anak wis nekat juga di samping itu mudah tergiur dengan gaji yang ditawarkan. Iya, aku TKL masih di. Oh sorry, Mas Fran Patama, luar biasa. Hebat Mas Fran Patama. Terima kasih nonton. Nanti kapan-kapan kita nonton nih. Mas Fran Pratama ini TKL. Oke. Masih ingat, kirain udah lupa. Ya, Kakak Billy. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi ya, kita tidak perlu merisaukan orang teman-teman kita yang melakukan penyalahgunaan visa atau overstay atau apapun. Justru sebenarnya yang ingin kita bicarakan ini adalah bukan pekerjaan overstay-nya. Mbak Alinlay gimana? Lama nggak ketemu, masih di kartu itu yang masih di Sungsoy. Oke, mudah-mudahan nggak salah sebut saya. Jadi yang justru kita lakukan keras itu menginformasikan dan mengumumkan bahwa kalau tidak ada pekerjaan yang rutin, ya bilang aja, cari, suruh aja siapapun laki-laki atau apapun harus belajar bahasa biar mendapatkan pekerjaan yang resmi yang layak. Itu yang penting untuk kita. Mbak Pretty Lady, Mbak Pretty Lady, ini kalau memang sampean kelas privateku yang pertama Mbak Pretty Lady boleh WA lagi Mbak. Nomor sampean udah nggak aktif. Masih lanjutkan aku nonton. Oke, Mbak Alin Lai, terima kasih. Saya selalu harus menyapa ya. Setiap hari restoran bawah rumah, setiap hari ada operasi. Posisi di bawah rumah banyak canteng ya. Sip. Mbak Ruang Rindu. Boleh masih aku sempat telepon nomor Mas Andrew cuma nggak diangkat masih. Ya nanti Mas Fran. Sorry mungkin lagi tadi ada imigrasi. Sehat selalu buat Mas Andrew Mbak Ruang Rindu. Oke. Ya Mbak Pretty Lady tak tunggu ya. Kalau sampean privateku, kelas privateku tolong di WA. WA-nya sampean. Kita ada butuh yang kita omongin. Jadi gitu ya Kak. Yang harus kita
campaign kan, harus kita kampanyekan adalah begini. Mbak Tarawong, selamat malam. Yang kita kampanyekan adalah kalau ingin ke Hong Kong, Mbak Satrio Dita miring Mbak Tarawong. Oke, jadi yang kita kampanyekan adalah sebelum masuk ke Hong Kong belajarlah bahasanya. Kakak Billy gila udah ngirim sampai 20 star. Terima kasih, terima kasih. Saya belum bisa balas. Jadi kita kampanyekan bahwa kalau memang menginginkan pekerjaan di Hong Kong, itu usahakanlah menguasai bahasa. Entah bahasa Mandarin, entah bahasa Kantonis, atau bahasa Inggris. Ada kok pekerjaan. Bagi saya ngerasa yakin pekerjaan itu resmi ada. Buktinya ada Mas Rio, ada Bang Dede, itu yang di kuil, ada yang jaga anjing, ada yang jaga nenek. Wah, gila. Kok teman-teman pada ngirim bintang-bintang. Wah, terima kasih loh. Aku dikirimin bintang. Wah, nanti aku gak bisa bales loh. Gak bisa ngasih lagi bintang-bintangnya. Waduh, aku gak enak ini. Sehat selalu buat Mas Andro, hadir Mas Andro. Jadi kita kampanyekan adalah bukan tidak ada pekerjaan, tapi ada pekerjaan di Hongkong. Tapi bagaimana teman-teman yang cowok ini kualifikasinya masuk, kriterianya masuk. Yang kita kampanyekan itu. Jadi jangan pernah bilang kita nggak ada pekerjaan, ada. Itu Mbak Amilova, selamat malam ya. Mbak Kusdar Ningsih, selamat malam ya. Saya menyebutkan, mungkin kalau di YouTube dan Facebook saya menyebutkan dua-duanya. Makanya saya akan mencoba terus mengkampanyekan hal-hal yang saya pikir ya di dalam benak saya itu harus saya suarakan. Nah, benar kali masih nggak bisa bahasa repot kejadian aku yang ngono, nggak bisa bahasa diomelin majikan terus. Oh, Mbak Pretty Lady, oke mohon maaf. Mohon maaf. Oke, jadi seperti itu. Selamat menyaksikan aja Mbak Pretty Lady, mohon dimaafkan. Oke, Mbak Ruang Rindu, terima kasih. Pokoknya semuanya terima kasih Mbak Milova. Jadi masnya yang ini, yang TKL di Hongkong ini, katanya juga masnya ini nggak bisa bahasa dan dimarahin terus sama majikan, diomeli terus. Nah, kalau masih dimarahin dan diomeli nggak apa-apa kalau di interminate. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, kita kampanyekan adalah berusaha untuk belajar bahasa terlebih dahulu. Entah bahasa Mandarin, entah bahasa apa. Yang kadang-kadang yang dari Indonesia itu usianya udah lanjut sehingga belajar belajar itu sudah nggak nggak masuk. Nah, jadi begitulah teman-teman semuanya. Kita kampanyekan bukan tidak ada pekerjaan, tapi ada pekerjaan, tapi apakah kualifikasi atau standarisasi atau permintaan yang ada di sini itu kalian bisa. Kalau kalian bisa melampaui atau setidaknya kualifikasinya masuk, ya kalian bisa dapat pekerjaan di sini. Nah, jadi seperti itu buat teman-teman semua Mbak Satrio Dita. Aku aja nggak bisa bahasa Kanton, susah cari kerjaan lah Mbak Alin lah. Jadi kadang-kadang seperti itu gitu semuanya. Jadi sekali lagi tidak ada larangan dalam bentuk apapun, tapi tolong jangan pakai shortcut gitu. Bahasa apa sih Mas? Aku juga nggak bisa bahasa. Tapi kalau komunikasi pakai bahasa Inggris, ya ditonton dari awal nanti, Pak. Kita bahas bagaimana teman-teman yang tertangkap kemarin, terus bagaimana juga kita mengkampanyekan bahwa pekerjaan di Hong Kong itu sebenarnya buat cowok juga ada gitu. Gitu. Tapi kualifikasi bahasanya, kualifikasi kemampuannya. Saya kemarin juga ada cowok yang benar-benar yang ada resmi, cuman dia sudah mampir ke rumah. Saya belum bisa podcast panjang sama beliau karena masnya ini waktunya sangat mendesak. Jadi nanti akan ada waktunya saya akan hadirkan atau tampilkan teman-teman yang memang notabene-nya bekerja secara resmi dan bagaimana caranya. Nah, ikuti cara itu. Nah, kalau kalian sudah tutup mata dan membabi buta, udah terserahlah, berangkatlah, nanti apa jadinya ya sudah. Itu udah bagian dari risiko teman-teman. Saya sudah tidak ada hak lagi untuk menghalangi teman-teman. Tetapi ini yang perempuan-perempuan yang nonton di sini juga, seandainya ada keinginan-keinginan itu benar-benar sesuaikan kemampuannya dulu. Biar nggak akhirnya di luar itu menjadi, ya itu tadi tertangkap dan semuanya.
Kalau masalah tertangkap dan semuanya ya udah tergantung amal ibadah aja. Jadi disampaikan sama Mbak Susi bahwa apa namanya eh, di bawah rumah itu sering sekali terjadi penangkapan, razia. Tidak apa-apa ya razia ya. Rahasia menurut saya bukan hal yang aneh, ya, biasa aja rahasia. Polisi imigrasi itu pasti kalau sudah yang kayak di televisi itu dia pakai seragamnya imigrasi. Itu sebenarnya yang operasinya udah gabungan. Gak cuma polisi aja. Jadi imigrasi. Dan itu sudah di restoran. Dan itu pasti sudah diamati, dilihat. Karena di sini tidak mungkin, Mbak Jeliwong, selamat malam. Jadi di sini sangat tidak mungkin terus tiba-tiba terus ujuk-ujuk. Semuanya pasti. Mampirlah aku kapan-kapan masih di sini juga aku baru 4 bulan butuh saran. Monggo main ke rumah. Mas Pran, silahkan. Siapapun kan boleh main ke rumah. Yang penting janjian, jangan sampai nanti saya lagi olahraga di luar sampai datang ke rumah. Mbak Christina Aguy, selamat malam. Jadi begitu ya teman-teman semua ya. Sekali lagi pemberitaan-pemberitaan terhadap rekan-rekan kita, saudara-saudara sebangsa kita yang melanggar aturan itu ya sudah. Saya juga gimana ya? Kita menghimbau atau kita berbicara, kenapa Kak kita nggak memosting sesuatu yang sifatnya positif? Kalau yang negatif-negatif itu nggak apa-apa, kita simpan aja. Ruang rindu di toko Indo Sing Siampo itu banyak Mas Indo-Indo tak tanya-tanya katanya ilegal. Itu banyak di toko Indo Sushi. Malah Mas Andrew gini yang sering live-nya ya. Oke, Mbak Jeliwong. Oke. Nanti coba soalnya gini loh, kalau kalau saya live, jadi terima kasih Mbak Satrio Dita. Saya live saya mencoba kita akan mengkaji apa dan saya pun sebenarnya live bisa ngomong sendiri, tapi saya kepingin feedback gitu. Ngomongnya itu nggak cuma monolog. Saya kepingin juga ngomong dengan teman-teman, walaupun dalam bentuk komen. Jadi teman-teman itu juga bisa mengajukan pertanyaan sehingga saya bisa ngomong. Boleh. Jadi komunikasi kita dua arah. Bahkan kalau yang punya Zoom, saya ajak Zoom kita berbicara, kita ngobrol. Jadi banyak hal yang harus kita kupas, banyak hal di Hongkong ini yang harus tercerahkan, banyak hal yang harus kita bicarakan untuk sisi positif. Jadi seperti itu, bukan saya sekali lagi orang yang baik, yang paling benar, bukan. Tapi dengan kita berbicara, pengalamannya teman-teman, experience-nya teman-teman, terus apa yang teman-teman lihat, kita bahas, kita konsumsikan kepada yang lain-lain semuanya, maka yang terjadi adalah lama-lama kita akan memahami. Transfer knowledge itu terjadi dari teman-teman yang punya experience lewat sosial media saya, terus kita keluarkan. Nah, masih banyak lagi persoalan, Mbak Mom Fine. Jadi persoalan bagaimana kalau kita menghadapi majikan dan 2-3 bulan kita nggak kuat, 1 bulan nggak kuat, 2 kali ngebreak itu adalah masalah-masalah yang notabene-nya mungkin satu sama lain bisa memberikan dukungan. Waalaikumsalam Mbak Mom Fafi. Jadi seperti itu. Banyak lagi juga kita bahas tentang PMI Hong Kong yang banyak membuat kelas-kelas yang berbayar. Yang seperti itu. Jadi apa gitu. Jadi sesama kita ngasih materi pun sama, tapi juga harus berbayar karena mengundang tim ahli atau semuanya. Jadi di Indonesia pun juga banyak flexing gitu, menunjukkan kemampuan, kepiawaian dirinya. Terus akhirnya, nah kalau bayarnya 100, 200 atau seikhlasnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau tarifnya sampai 1.000, sampai 2.000, wow. Kalau banyak yang rehat, pasti banyak yang telepon Mbak Jeliwung. Ya, konsep konsep live saya juga sebenarnya tidak ngangkat telepon, tapi justru yang nonton ini, yang komen, yang saya lebih interest. Jadi boleh kalian menanyakan apapun, ya kan? Kalian menanyakan kegalauan, kerisauan, keresahan itu by komen dan kita akan coba bahas di sini nggak ada masalah. Jadi kalau telepon karena memang jadwal satu hari saya jam 10, jam 11 sudah diwajibkan untuk istirahat karena memang masa recovery. Jadi saya terima kasih Mas Jenengan kerso menyempatkan diri untuk mengedukasi teman-teman. Waduh, jauh Mbak kalau kita bicara tentang sebuah edukasi, jauh.
Tapi saya ada pemikiran, saya ada ingin ngobrol, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, dan saya juga ingin belajar dari teman-teman yang mungkin punya pengalaman, terus bisa disampaikan di komen, bahkan keresahannya teman-teman itu barangkali kita bisa bahas. Jadi selama ini kan yang terjadi itu adalah kita di Hong Kong ini kan selalu menjadi objek, bukan subjek, Mbak Nur Haida. Jadi objek itu artinya jadi objek pemanfaatan terhadap segala sesuatu hal. Apa aja dimanfaatkan. Nah ini loh yang ingin saya menyampaikan supaya kita itu tidak mudah lagi dimanfaatkan. Bu Nur Haida, waduh ini mama ini di Padang. Waalaikumsalam. Iya, Ma, luar biasa. Mbak Kidung Senja sampai Padang juga nonton. Jadi seperti itu ya. Saya ingin mencoba dengan pembicaraan yang santai, yang kalem, yang tenang, tapi dapat gitu. Keresahan-keresahan kalian bisa diungkapkan, bisa dicampaikan, bisa di dalam bentuk pertanyaan. Jadi seperti itu. Jadi harapannya itu bahkan saya dikomenin, dikritik, bahas tentang apa, bahas tentang ini, bahas tentang itu, nggak apa-apa. Kalau memang itu butuhkan, saya akan cari referensinya. Saya cari sumber-sumbernya yang valid, yang pas, maka saya akan berbicara. Tapi ketika saya belum ada sumber informasi yang saya anggap valid, maka saya tidak akan berani menyebarkan informasi itu. Kayak contohnya nih, kayak kemarin kedatangan Ustadz yang dari Indonesia. Saya mencoba menghubungi manajernya salah satu perusahaan pengiriman uang. Saya WA dan beliaunya juga nelfon kapan konten, nanyain. Saya belum sempat balas. Kalau nanti saya sempat balas, saya pasti akan coba ulas apa persoalan, apa masalah. Jadi dengan sumber yang terpercaya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih Mbak Ruang Rindu, Mbak Miss You menyimak. Jadi terima kasih sekali lagi yang sudah menyempatkan hadir dan menonton. Sekali lagi saya bukan yang hanya ingin satu kali ngomong, tapi saya kepingin juga teman-teman bertanya, Mbak Misalov, Mbak Dapur Bagio. Jadi teman-teman juga bertanya atau teman-teman bisa saran, teman-teman bisa ingin ada sesuatu yang ingin disampaikan, saya bisa buka Zoom-nya untuk saya kirim ke teman-teman. Teman-teman juga download Zoom, jadi kita itu bisa ngobrol. Dan pembicaraan itu akan kita buat sebermanfaat. Mungkin itu saja ya, saya nggak bisa terlalu lama live-nya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Nomor telepon saya, mohon dimaafkan kalau belum ada yang belum terangkat, boleh dicoba lagi. Udah nge-lag Mbak Jeliwong, jadi bagi saya silakan. Mas Rio, selamat malam. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu memberikan dukungan. Sekali, saya juga butuh butuh masukan, saya butuh kritikan, saya butuh teman-teman itu apa yang sedang dibutuhkan, informasi apa yang sudah dibutuhkan, menyampaikan apa. Saya sebenarnya juga kadang ingin membahas tentang bea cukai dan pengiriman barang, tapi saya tidak dari sisi yang dari luar, tapi dari sisi dalam kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang terjadi di luar, tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Mbak Miss You, walau baru gabung malah pamitan ya. Boleh nanti kita coba di stand. Ya, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Semangat selalu menebarkan hal positif loh. Semuanya masih ngirimin bintang-bintang, aku jadi nggak enak kalau dikirimin bintang-bintang. Mending aku ditonton aja. Kalau dikirimin bintang-bintang itu aku pusing, kasihan. Aku nggak bisa balesin, nanti takut yang mengecewakan. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Dengan kalian nonton, kalian like, kalian komentar, dan kalian menanyakan keresahan kalian atau keresahan teman kalian atau keresahan siapapun atau keresahan dalam berkeluarga, ayo kita diskusikan, ada di sini, kita obrolin, Mbak Romantika. Jadi kita ceritakan, kita bahas supaya kita semua mendapatkan pemahaman yang cukup, tidak hanya dari saya tapi dari semuanya. Sekali lagi Mbak Novi, terima kasih semuanya. Sekali lagi sehat selalu Mbak Jumaiyah, mudah-mudahan tetap sehat selalu buat teman-teman semuanya. Saya selalu mendoakan buat teman-teman tetap jaga kesehatan, jaga fisik, jaga mental, jangan pernah lelah, tetap berjuang. Mbak Cuma ya, istimewa. Jadi tetap berjuang. Aku rasa juga telepon Mas Sandro. Terima kasih.
sampaikan semuanya keresahan hati dan tidak perlu disebut nama. Jadi tetap berjuang dan semangat tabah sampai akhir. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.